Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan Haejin yang bertanya ke Juwon, apakah maksudnya mereka harus menyelesaikan Field Special Rank E? Lalu, apakah kamu masih ingat semua info soal Boss Field Rank E? Juwon menjawab, ya, aku tahu bahwa questnya sangat gila. Lalu, Haejin kembali berkata, walaupun kamu sudah upgrade spesifikasimu, namun tetap saja kamu belum cukup pengalaman untuk mengoperasikan kapal laut, dan ditambah ini adalah field khusus yang berada di luar negeri, yang membuat kita akan kesusahan untuk mendapatkan izin memasukinya, dan satu-satunya orang yang bisa mendapatkan izin bukan atas nama guild adalah. Namun saat Haejin mengingat Hye-sung yang sebelumnya sempat bermasalah dengan Juwon karena item Boss Field Kainel membuatnya tidak jadi memberitahukan hal itu kepada Juwon, hal itu pun membuat Juwon kebingungan karena tidak tahu siapa yang dimaksudkan oleh Haejin. Lalu Haejin menyarankan untuk sekarang, lebih baik kamu untuk masuk ke tahap spec up kedua. Hal itu membuat Juwon kebingungan dan bertanya apa yang dimaksudkannya. Haejin menjelaskan bahwa selama ini kamu lebih sering menggunakan buff, lalu langsung spam fireball ke musuhmu. Mendengarnya, membuat Juwon sedikit terkejut. Lalu Haejin melanjutkan perkataannya. Jadi bagaimana kalau kamu mulai fokus menambah jumlah skill rank S ke atas yang bisa kamu salin? Mendengarnya, Juwon pun menjelaskan bahwa rata-rata user dengan level yang sudah tinggi biasanya sibuk menutup-nutupi skill mereka, dan setiap hari aku sudah menonton user tube untuk mencari skill-skill yang ada, dan bukan hanya untuk hiburan semata. Lalu Haejin mewajarkannya karena tidak semua orang senarsis Mual. Jadi memang jarang yang memperlihatkan skillnya ke publik. Ia pun bertanya apakah Juwon mengetahui tentang buff vendor. Namun Juwon tidak mengetahuinya. Lalu Haejin menjelaskan saat dulu waktu kamu masih jadi healer yang berjualan di taman. Pasti ada user yang jualan buff kan? Tapi sayangnya, aku tidak pernah terpikirkan, apakah ada user yang menjual buff rank S ke atas. Mendengarnya membuat Juwon teringat dengan Hyoju yang sempat memberikan nomornya untuk dihubungi oleh Juwon. Saat jika Juwon membutuhkan sesuatu, lalu Juwon pun menunjukkan nomor Hyoju kepada mereka dan mengatakan bahwa ia memiliki seorang kenalan. Lalu, Shin berpindah ke Ego yang sedang memberitahu tuanya bahwa Juwon, sang pahlawan, telah menerima misi utama kedua. Dewi membalas ya, sepertinya ingatannya sudah mulai kembali, dan dengan ini, bumi selangkah lebih dekat menuju keselamatan. Namun terlihat Ego yang sedikit merenung hal itu membuat Dewi berkata, sepertinya kau sedang merindukan hal lain kan? Ego menjelaskan bahwa ia ingin kembali bertemu dengan pahlawan yang dulu, menyelamatkan dunia tempatku tinggal, dan ia ingin kembali lagi melihatnya, seperti dulu. Mendengarnya Dewi mengatakan, jadi selama ini kamu masih terus mengawasinya, sampai sekarang. Tapi Ego kembali berkata, ya sayangnya hal yang membuat seseorang menjadi dirinya, yang asli adalah ingatannya. Namun, pahlawan telah kehilangan seluruh ingatan dan kenangan masa lalunya. Jadi, apakah sekarang ia masih pahlawan yang sama seperti dulu? Ku kenal. Hal itu membuat Dewi terdiam dan berkata diriku, yang sejati sedang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara dimensi dan versi diriku yang sedang bicara. Sekarang hanyalah pecahan kecil. Jadi apakah ini benar-benar aku atau bukan aku dan hanyalah orang lain? Mendengarnya, Ego mengatakan bahwa bagaimanapun juga Anda tetaplah seorang Dewi. Lalu Dewi kembali berkata, nah kalau begitu mungkin semuanya sama saja. Ego bertanya, jadi kalau begitu apakah pahlawan akan membuat pilihan yang sama seperti dulu? Dewi menjelaskan bahwa hal itu tidak boleh dipaksakan karena semuanya harus ditentukan oleh pilihannya sendiri. Dan itu adalah janji antara aku dan dunia yang telah kuciptakan. Jadi sekarang pergilah karena ia adalah pahlawan yang kau rindukan. Lalu jika kau mau membantunya atau tidak, hal itu juga adalah keputusanmu. Setelah mendengarnya, Ego pun mulai berjalan. Lalu Shin pun berpindah ke Hyoju yang sedang mengangkat telepon dari Juwon. Lalu beberapa waktu kemudian terlihat Juwon dan yang lainnya yang sedang seperti menunggu seseorang. Haejin merasa aneh karena
bagaimana bisa ia datang ke Seoul Grand Park tanpa ongkos perjalanan sama sekali? Padahal biasanya, orang bakal pasang tarif paling sedikit 800, yang membuat ini sedikit mencurigakan. Mendengarnya Juan membalas ya, itu tandanya iya, populer banget. Namun saudara Hejin merasakan hal yang sama dengan Hejin. Hal itu membuat Juan sedikit kecewa dengannya. Namun tiba-tiba saja, Hyoju datang dan langsung merangkul Juan sembari menyapanya. Hyoju mengatakan bahwa Juan sudah terlalu terlambat menghubunginya. Melihat Hyoju yang sedang dekat dengan Juan membuat Hyejin merasa tersaingi olehnya. Namun, Juan yang masih belum menyadari bahwa Hyejin sedang cemburu, ia malah semakin terlihat dekat dengan Hyoju. Hal itu membuat Hyejin langsung menyapa Hyoju dengan berkata, "Aku sering dengar tentang kamu dari Juan, dan kamu ini buff rank SS ya?" Mendengarnya Hyoju dengan rasa tersaingi berkata, "Ah, kamu ini temannya Juan ya?" Hyejin membalas sembari mengeluarkan aura persaingannya. "Ah, mungkin kita malah lebih dekat dari yang telah kau bayangkan." Namun saat Juan sedang mengatakan bahwa Hyejin adalah temannya yang mengatur jadwalnya, ia pun langsung ditampol oleh Hyejin hingga pingsan. Lalu saudara Hyejin memberitahukan bahwa seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita memanggilmu karena membutuhkan buff penguatan. Mendengarnya Hyoju bertanya, "Memangnya kalian membutuhkan buff dengan harga berapa?" Saudara Hyejin memintanya untuk bertanya langsung dengan manajer keuangan mereka, ujarnya sembari membangunkan Juan. Melihat tingkah laku mereka berdua, membuat Juan menjadi cemas karena ia tidak berpikir bahwa mereka akan saling bersaing. Lalu Juan pun mulai menjelaskan dengan sedikit ketakutan. "Jadi karena ini rank SS, maka kami butuh buff yang bisa meningkatkan semuanya, sekaligus kayak paket hemat di supermarket, yang isinya lengkap ya. Buff semacam itu pokoknya." Mendengarnya Hyoju berkata, "Kalau begitu bagaimana dengan buff ini?" Ia pun menggunakan skillnya, hingga membuat sepasang sayap muncul di belakangnya, dan dijelaskan, "Heavenly Melody Rank SS, sebuah lagu penuh berkah yang dinyanyikan para malaikat untuk merayakan festival langit, memberikan efek surgawi yang luar biasa. Semua stat plus magic power kali 10%, bonus damage plus magic power kali 5%. Setiap 100 magic power, maka defense plus 1 rank. Setiap 150 magic power, maka attack plus 1 rank. Jika pengguna memiliki trait buff peringkat SS atau lebih tinggi, maka durasi buff meningkat 200%. Jika magic power 150 atau lebih, maka efek meningkat 50%. Magic power yang dibutuhkan 90, mana yang dibutuhkan 1500. Hal itu membuat Juan terkejut dengan efek buff yang sangat luar biasa. Terlihat ia yang mendapatkan buff Blessing of Buff rank SS, berkah luar biasa yang diberikan kepada sang terpilih. Efek semua skill meningkat 20%. Durasi semua buff meningkat 100%, mana yang dibutuhkan berkurang 10%. Setelah memberikan buff itu, Hyoju pun tersenyum, lalu Shin pun flashback ke ego yang memperingati. "Juan, karena masih banyak skill lain yang lebih bagus untuk perlindungan. Jadi apakah kamu sudah yakin mau pakai skill ini?" Juan mengatakan bahwa pertahanan terbaik adalah serangan. Lalu Shin kembali ke masa sekarang. Terlihat Juan yang berterima kasih atas buffnya, karena dengan ini seharusnya sudah cukup. Lalu terlihat orang-orang yang sedang membicarakan tentang Psycho Pass yang sering diserang dan membicarakan tentang sebuah field yang harus diserang dengan skala guild. Namun meskipun begitu, sudah banyak guild yang gagal, dan ada orang-orang yang mencoba menyerang field itu, namun juga gagal. Hal itu terjadi karena ada beberapa guild yang mencoba menyerangnya, hanya untuk meningkatkan pamor guildnya. Namun terlihat, ada video Juan yang sedang membantai-bantai monster yang ada di field itu, yang membuat orang-orang menjadi kagum dengannya. Dan bahkan ada satu orang random yang berkomentar, "Aku juga nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, bagaimana kalau kita kirim Psycho Pass ke DPR aja?" Lalu beberapa waktu kemudian dijelaskan field special rank A Hell Plague Land, suhu rata-rata minus 30 derajat Celcius. Dan dengan kondisi cuaca seperti itu membuat hampir mustahil untuk tinggal lama di tempat ini. Lalu karena luasnya area membuat pencarian boss field menjadi sulit, dan hal itu membuat banyak user yang berakhir gugur, dan seiring waktu, pemerintah mengambil langkah khusus untuk hal ini. Lalu terlihat Juan yang sedang bertanya, "Jadi apakah kita hanya akan menunggu di sini sampai boss field muncul?" Hyejin membalas, "Ya, meskipun field spesial yang dibiarkan selama beberapa waktu akan membuat monster-monster biasa yang ada di dalamnya keluar sendiri. Namun apakah mereka pikir boss field akan keluar sendiri seperti monster-monster itu?" Mendengarnya saudaranya berkata,
Ya kalau percobaan untuk menaklukkan field ini terus-menerus gagal akan cukup masuk akal jika pemerintah tidak memperbolehkan untuk masuk dan hanya bisa berburu di luar field. Tapi selain hal itu aku tak akan setuju memasuki field spesial tanpa persiapan yang matang. Meskipun quest itu sangat penting, tapi tetaplah ingat, kita hanya memiliki satu nyawa. Hyejin membalas. Jadi kalau begitu, kapan kita bisa menyelesaikan questnya? Namun saat Hyejin sedang mengoceh, John malah sibuk untuk menyalin skill Blood Battle Rank SS yang membuat slot percobaannya tersisa 1. Hal itu membuat Hyejin teralihkan dengan apa yang sedang dilakukan. Juwon. Ia pun bertanya dengan kesal apa yang sedang dilakukan Juwon. Lalu Juwon menjawab bahwa ia sedang mencoba gacha skill karena waktu cooldown untuk skill Copy sudah selesai, namun sayangnya trait rank up skill tidak muncul. Ia pun lanjut menyalin skill. Dijelaskan Blood Battle Rank SS. Mabuk oleh darah monster yang dikalahkan sembari menyerap statistik mereka. Efek hilang 5 menit setelah pertarungan berakhir. Bila memiliki trait bertarung rank S atau lebih tinggi, maka saat menyerap darah dari 10 monster akan memberikan statistik tambahan. Jika strength 50 atau lebih, maka saat Blood Battle Active Magic Power akan meningkatkan 10% dari strength. Jika stamina 50 atau lebih, maka saat Blood Battle Active Agility meningkat 10% dari stamina. Dan hal itu membuatnya kehabisan kesempatan menyalin skill. Namun saat John kesal karena tidak mendapatkan yang ia inginkan, tiba-tiba saja panel sistem mengalami glitch dan muncul notifikasi sistem rank Blood Battle meningkat. Blood Battle Rank X berhasil disalin. Lalu saudara Hyejin berkata kalau kita ingin memasuki field, ini setidaknya damage dealer utama tim ini harus bertambah lebih kuat terlebih dahulu. Namun tiba-tiba saja Juwon berteriak kesenangan karena mendapatkan skill Blood Battle Rank X, dan sekarang ia tidak perlu melihat mukanya. Hyesung lagi, mendengarnya Hyejin membalas. Kayaknya dulu kamu juga ngomong seperti itu, tapi ya sudahlah. Lagian, kita kan orang asing, jadi tak bisa masuk field di luar negeri. Namun tiba-tiba saja, Hyejin mendapatkan telepon dari seseorang dan saat ia mengangkatnya, ia terlihat sangat senang. Lalu Hyejin berkata, barusan Hyesung dari Guild Korea menelepon, dan ia bilang, Field Special Rank Hell Plague Land telah dibuka untuk orang asing, lalu sekarang sedang diadakan perekrutan dan juga penyihir diutamakan dalam raid. Kali ini, hal itu membuat Juwon dan saudara Hyejin cukup terkejut. Tapi saat Hyejin dan saudaranya sedang bertengkar, Juwon berujar di dalam hati. Katanya penyihir diutamakan. Tapi kenapa yang dihubungi? Malah padahal aku dikenal sebagai healer. Lalu sembari menyimpan skill Blood Battle Rank X agar tidak di-reset. Ia berkata, ya sepertinya ini sudah waktunya. Identitas asliku ketahuan. Lalu Shin berpindah ke sebuah panggung yang mewah, dengan ada cukup banyak orang yang sedang duduk di sana. Hal itu membuat Juwon kagum karena orang itu menyewa satu gedung pertunjukan. Lalu, Hyejin menjelaskan bahwa dalam raid kali ini, yang ikut serta adalah para elit. Jadi, tidak perlu melakukan tes kemampuan seperti waktu itu. Mendengarnya, Juwon membalas, tapi, bukankah waktu itu kamu nggak ngapa-ngapain? Tapi kenapa kok kamu tetap diundang ke sini? Hal itu membuat Hyejin menjadi kesal kepada Juwon. Karena, apakah Juwon pikir user rank S itu banyak? Lalu, terlihat langkah kaki seseorang. Ternyata, orang itu adalah Hyesung, yang datang sembari menyapa orang-orang yang telah hadir ke tempat ini. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Hyesung, pemimpin dari Radfield khusus Hell Plague Land, yang dijadwalkan berangkat 10 hari dari sekarang dan kita akan berangkat begitu, logistik sudah siap. Dan karena kalian semua adalah anggota Red Papan Atas yang telah dipilih langsung dari Red sebelumnya di Sky Island. Jadi sekarang, percayalah pada penilaianku dan keluarkan seluruh kemampuan terbaik kalian. Karena aku akan menaklukkan Hell Plague Land bersama dengan kalian semua. Mendengarkan pidato itu, membuat Juwon bertepuk tangan. Hal itu membuat Hyesung melirik ke arahnya, sembari berkata, sebelum kita membahas informasi tentang field tersebut, mari kita perkenalan singkat terlebih dahulu. Karena tatapan yang diarahkan Hyesung ke dirinya membuat Juwon sedikit gemetar. Lalu, Hyesung mulai memperkenalkan dirinya sebagai damage dealer, jarak dekat dengan level 39, dengan memiliki trait unik, rank SS Critical Hit, dan orang-orang pun mulai memperkenalkan diri masing-masing. Lalu Juwon berujar di dalam hati, apa-apaan ini? Kenapa malah seperti sedang perkenalan? Murid baru? Dan kenapa aku merasa Hyesung dari tadi seperti sedang menatap ke arahku? Padahal, ada orang di depan yang mengaku sebagai fans dari Hyesung. Tapi kenapa ia bahkan tidak melirik ke arah orang itu? Dan saat saudara Hyejin memperkenalkan diri sebagai Kim Sang-wook, tanker peringkat S,
Akhirnya kita mengetahui nama dari saudara Hyejin yaitu Sang-wook. Lalu Juwon kembali berujar di dalam hati. Tapi kenapa aku merasa perkenalan ini seperti telah ditargetkan kepadaku? Ya, kalau begitu, aku harus memberikan kesan yang kuat kepada mereka. Lalu Juwon pun mengeluarkan skill fireball-nya. Sembari memperkenalkan diri sebagai Juwon, yang mungkin kalian lebih kenal aku sebagai Psycho-Pass dan aku adalah penyihir peringkat SS. Jadi senang bertemu dengan kalian. Mendengarnya membuat Hyesung tersenyum manis dengan memendam rasa kesalnya. Lalu, setelah selesai perkenalan dan briefing, Hyejin bertanya ke Juwon, apakah ingin mencari tempat makan? Lalu Juwon membalas ya, meskipun aku yang mencarinya. Ujung-ujungnya, kamu juga yang akan memilihnya. Namun saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Hyesung berjalan menghampiri mereka dan berkata, waktu itu yang bergabung dengan kelompok bertopeng bahkan mencuri item bos di Sky Island adalah kamu kan? Tapi saat Hyejin ingin membela Juwon, ia langsung dihentikan oleh Juwon. Lalu Juwon berkata, aku penyihir yang paling banyak berkontribusi waktu itu. Tapi aku bukanlah satu kelompok dengan orang-orang bertopeng itu, dan aku tidak mencuri item boss field. Jadi sekarang aku akan jelaskan. Saat itu aku menemukan mereka saat sedang melawan Kainel. Namun aku tidak bisa menghentikan raid-nya. Jadi aku berpikir lebih baik mengikuti mereka. Secara diam-diam, agar aku juga mendapatkan bagian. Tapi mereka malah salah sangka dan mengira aku adalah anggota timnya. Dan jujur saja, dibilang mencuri item bos terasa sedikit aneh. Karena bukankah yang paling banyak berkontribusi adalah orang yang paling berhak mengambil itemnya. Jadi kalau kau masih mempermasalahkannya, aku akan mundur saja dari Rade kali ini. Ia pun berujar di dalam hati. Kalau kita harus kerja bareng, maka harus jelas. Jadi jika memang tidak cocok, aku akan mencari jalan lain. Mendengarnya Hyesung membalas. Waktu Red Kainel, ada 2 anggota guild kami yang gugur. Jadi aku harus pastikan kamu bukanlah bagian dari kelompok bertopeng. Dan kalau memang begitu, aku tidak masalah. Kamu ikut. Namun Juwon merasa Hyesung masih belum percaya sepenuhnya dengannya ya. Jika aku di posisinya, aku juga tidak akan percaya semudah itu. Lalu Hyejin memuji Juwon atas yang barusan ia lakukan. Sang-wook pun lega karena situasinya lebih lancar dari yang ia duga. Tapi melihat saudaranya yang seperti itu, membuat Hyejin merasa ia seperti kecewa karena Hyesung tidak menolak Juwon. Sang-wook membalas, ya sejujurnya aku sempat berpikir Hyesung akan melakukan player killer ke Juwon. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi. Lalu Juwon meminta mereka untuk segera pergi dari tempat ini, ujarnya dengan wajah yang merenung. Hal itu membuat Hyejin bertanya, apakah kamu sedang memikirkan sesuatu? Juwon membenarkannya, karena apakah seharusnya aku memberitahukan identitasku sejak awal? Iya, berujar di dalam hati. Dulu aku berpikir, kalau orang tahu aku itu Psycho-Pass, mereka bakal shock, tapi reaksi mereka malah biasa aja. Namun ternyata orang-orang itu sedang membuat postingan tentang Psycho-Pass yang akan mengikuti raid Hell Plague Clan yang membuat mereka merasa berdebar-debar. Tapi sayangnya, orang-orang di internet tidak terlalu percaya tentang hal itu. Lalu Juwon kembali berujar di dalam hati. Duh, kenapa aku kelihatan kayak cari perhatian gini ya? Mendingan aku nggak usah ngomong apa-apa. Malu banget sumpah. Lalu Shin pun berpindah ke markas dari Guild Raider, terlihat Xiaoling yang sudah mendapatkan nama, Juwon, dan yang lainnya. Lalu ia berujar, sekarang kamu terang. Terangan pamer ya? Bagus deh. Karena Guild Raider juga akan ikut ekspedisi ini. Jadi ayo kita ubah. Psycho-Pass menjadi hantu di padang salju dan selidiki setiap perubahan di tim raid lainnya dengan detail. Karena kita harus singkirkan semua rintangan sebanyak mungkin. Lalu Shin berpindah ke tempat yang bersalju, dijelaskan setelah berjam-jam di pesawat, dan 1 jam lagi naik bus. Kesan pertamaku terhadap raid luar negeri ini adalah suhu yang sangat dingin. Lalu Juwon bertanya, apakah kalau ia meluncurkan beberapa fireball tempat ini akan menjadi hangat? Namun Hyejin hanya menganggap Juwon sedang bercanda. Padahal, di dalam hati Juwon sedang tidak bercanda. Lalu ada seseorang yang memberitahukan bahwa tempat ini awalnya tidak sedingin ini. Tapi karena wilayah ini berada dalam pengaruh field special, membuat terjadinya iklim abnormal di tempat ini. Dan lebih parahnya, pencemaran iklim ini terus menyebar hingga menyebabkan makin banyak kota hantu bermunculan. Jadi kalianlah satu-satunya harapan kami. Tolong bebaskan kami dari tanah wabah ini. Mendengarnya, Juwon memintanya untuk tidak khawatir karena mereka akan berusaha mengatasinya. Namun, tiba-tiba saja ada seseorang yang berjalan sembari berkata, kami datang kemari atas panggilan dewa, dan demi keselamatan kalian, percayalah kepada kami. Dijelaskan, Kultus Jinli, sebuah guild
yang dibentuk oleh pengguna dengan atribut suci. Awalnya, mereka hanyalah sekte kecil dengan pengikut yang dikumpulkan lewat skill murahan, tapi mereka berkembang pesat berkat satu orang, dan user itu tak lain adalah healer ajaib yang diduga memiliki peringkat S ke atas yang bernama Scientist Im Suha. Lalu Hejin yang melihat mereka berkata, "Wah, jadi ini saintis dari kultus Jin Li yang sedang ramai dibicarakan." Hal itu membuat Juwon berpikir dan berkata, "Aku ingat sekte itu kan?" Mendengar kata-kata Juwon, seketika Hejin menyumpal mulutnya yang sembarangan itu, lalu Riken Suha mengatakan domba kecil yang belum pernah merasakan keajaiban, namun dewa akan tetap mengasihimu. Tapi karena Suha udah kesal dengan Juwon, ia pun berjalan pergi dari tempat itu. Lalu rekannya kembali berkata, "Kami harus beristirahat sampai waktu pemurnian field dimulai. Jadi kami akan pergi dulu." Hejin dan yang lainnya pun hanya bisa melihat dengan diam. Dan setelah rombongan kultus Jin Li pergi, seketika Hejin menggampar muka Juwon karena ia malah membuat masalah dengan kultus Jin Li dengan mengatakan mereka adalah sekte. Tapi Juwon mencoba membela dirinya karena apa yang ia katakan tidak salah. Tapi tiba-tiba saja, ada seseorang yang membenarkan perkataan Juwon dan berkata kultus Jin Li yang menipu dan merampas milik orang lain sudah jadi cerita umum, tapi tetap jadi misteri. Kenapa sang saintis memilih tetap tinggal di kultus seperti itu? Melihat orang itu yang tiba-tiba datang, membuat Hyesung penasaran dan bertanya, siapa orang ini sebenarnya? Lalu orang itu memperkenalkan diri sebagai pemimpin Red dari Guild Trader yang ikut serta sebagai tim, tambahan ujarnya, sembari mengajak Hyesung bersalaman. Namun Hyesung tidak mau menjawab salamnya, dan berkata, "Saya Hyesung, pemimpin Raid dari Daehan Guild." Pemimpin Raid Guild Raider itu berkata, "Kudengar sempat terjadi insiden saat pertempuran melawan Kainel dan kami ingin menghindari gesekan yang tak perlu sampai pertarungan melawan bos. Dimulai jadi sebaiknya kita tetap menjalankan strategi masing-masing." Hyesung membalas, "Ya, selama tidak saling merugikan, maka baiklah." Lalu orang-orang dari Guild Raider itu pun mulai berjalan pergi dari sana. Lalu setelah orang-orang Guild Raider pergi, Juwon berkata, "Aku memang sudah tahu para anggota Guild Raider akan mengikuti raid ini, tapi sepertinya mereka akan bikin repot kita." Hyejin membalas, "Ya, ini tempat umum, jadi mereka nggak bisa bertindak macam-macam. Tapi kita tetap harus waspada dan jangan sampai pergi sendirian." Hyesung melanjutkan, "Karena ada 3 kelompok yang mengincar field ini, maka kita harus segera temukan dan kalahkan bos fieldnya. Dan untuk sekarang, mari bongkar barang dan mulai briefing secepatnya." Lalu Sin berpindah ke hari raid field spesial. Hyesung meminta mereka untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum memasuki field khusus. Orang-orang pun mengikuti perintahnya. Dan setelah itu, Hyesung bertanya apakah mereka semua sudah siap. Dan karena semuanya sudah siap, maka mari masuk ke field sekarang juga. Lalu setelah di dalam field, terlihat Juwon yang kagum karena ia akhirnya melihat tempat seperti apa field spesial. Hell Play Glen. Namun orang-orang yang sudah di depan kebingungan karena melihat ada banyak siluet seperti manusia dari depan mereka. Salah satu orang bertanya, apakah itu orang-orang yang sudah lebih dulu masuk? Tapi rekannya menganggap hal itu tidak mungkin. Karena jika masuknya tidak bersamaan, maka lokasi spawn akan acak dan akhirnya terlihat rupa dari siluet tadi, yang ternyata adalah para undead yang sudah siap menyambut kedatangan mereka. Seketika para pemanah langsung meluncurkan serangannya hingga berhasil mengenai beberapa skeleton. Salah satu orang memberitahukan bahwa para skeleton itu memiliki tubuh yang gampang hancur, namun serangan mereka cukup kuat. Lalu, para tank pun mulai menghadang para skeleton. Terlihat Sang Wook yang mengumpat kesal karena skeleton-skeleton itu yang tidak mati. Namun saat salah satu orang berhasil mengalahkan skeleton dengan menghancurkan kepalanya, ia pun langsung memberitahukan hal itu kepada yang lainnya. Setelah kejadian itu, mereka pun beristirahat di dekat api unggun yang baru mereka buat. Tapi ada beberapa orang yang mengeluh karena hampir berakhir di tempat ini, dan ada juga yang merindukan raid di Sky Island. Lalu terlihat Hyejin yang sudah kelelahan dan hampir kehabisan mana, tapi untungnya ia membawa potion mana. Tapi Hyesung benar-benar hebat, bisa menghadapi banyak sekali musuh. Terlihat Hyesung yang mengarahkan orang-orang untuk memeriksa jumlah anggota yang tersisa. Lalu Hyejin bertanya ke Juwon, kenapa ia terlihat seperti sedang bahagia? Juwon menjawab, tentu saja karena aku sedang menikmati manfaat dari Blood Battle. Dijelaskan Blood Battle Rank X
efek tetap aktif selama skill diaktifkan jika memiliki unik trait rank SS atau lebih tinggi. Efek skill meningkat 2% tiap menyerap darah 20 monster. Semua statistik meningkat 20% selama Blood Battle aktif dapat menggunakan skill Blood Explosion rank X tiap menyerap darah 50 monster. Lalu John lanjut berkata, aku sudah pernah merasakan nikmatnya skill rank X sebelumnya, tapi waktu itu aku nggak bisa menikmatinya sepenuhnya gara-gara para guild raider sialan itu, dan dengan skill pasif seperti Resistance to Change, Radiant Power, ditambah Heavenly Melody, dan Blessing of Buff yang baru saja kudapatkan. Dan karena Heavenly Melody memberiku 150 Magic Power, untuk setiap 150 Magic Power, peringkat serangan naik 1 tingkat. Dan itu belum semuanya. Bahkan aku sampai lupa. Karena itu sebelumnya mustahil dilakukan. Tapi Radiant Power punya satu opsi luar biasa. Dijelaskan bahwa jika Magic Power 150 atau lebih, maka hanya buff rank A atau lebih yang akan diterapkan. Hal itu membuat John semakin senang, karena buff dari Radiant Power hanya akan memberikan buff rank A atau lebih tinggi. Mendengarnya, Sang-wook memintanya untuk tidak besar kepala, karena bisa-bisa ia malah berakhir celaka seperti waktu itu. Lalu John membalas, jangan berkata seperti itu. Aku bahkan sudah mempersiapkan skill teleportasi untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan seperti yang sempat kalian lihat, aku tadi tidak menggunakan skill Fireball untuk mengantisipasi undead. Namun, tiba-tiba Hyesung meminta mereka untuk memperhatikannya sebentar dan berkata seperti yang kalian lihat. Field Special ini tidak memiliki zona aman sama sekali, dan karena kebanyakan monster bergerak dalam kelompok, maka membuat satu pertempuran saja akan menguras banyak perlengkapan dan tenaga. Jadi karena tujuan utama kita adalah mengalahkan boss field, bukan untuk farming XP, jadi kita harus menghindari pemborosan sumber daya sebisa mungkin. Mendengarkan penjelasan Hyesung membuat John sampai menguap karena ngantuk. Lalu Hyesung lanjut berkata, maka karena hal itu kita akan mengoperasikan tim pengintai untuk mencari posisi dari boss field. Jadi apakah ada yang mau menjadi sukarelawan? Dan to be continued, jadi sudah mentok ya. Jadi untuk cerita ini akan aku tabung chapternya, jadi nanti pas mulai melanjutkan membahas cerita ini, bisa langsung beberapa episode. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya, tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.